Oke, perkenalkan, nama saya Yoga. Di sini saya mau menceritakan tentang pengalaman saya mendaki di Gunung Merbabu via jalur Suwanting. Menurut saya ini pengalaman yang serem sih, karena pada dasarnya saya ini orang yang nggak peka terhadap hal-hal yang mistis begitu. Di sini yang lebih banyak melihat tentang penampakan sih pacar saya yang ikut mendaki pada saat itu. Oke, langsung aja ceritanya. Jadi kisahnya tuh di 2016 setelah ujian nasional, tepatnya tanggal 8 sampai 9 April. Di situ kami berangkat 14 orang, sudah termasuk saya, dari Semarang sehabis sholat Jumat. Dan kita terdiri dari 9 cowok dan sisanya wanita, yaitu 5. Kami berangkat dari Semarang pukul 2 sampai di base camp sekitar jam 5 sore lah. Lalu kita di situ mengurusi maksi dan briefing, lalu menunggu yang pada saat briefing itu kita sudah dijelasin untuk yaitu ketika fokusnya sih di Lebah Manding ya, karena menurut warga sekitar base camp situ tuh yang tempat yang sakral, yang horor itu tempatnya di Lebah Manding. Dan kita di situ diingatkan untuk mengucap salam ketika memasuki area Lebah Manding. Tidak boleh berkata kasar, terus tidak boleh berkata senonoh, berpikir negatif, dan tidak boleh mengeluh. Intinya kita nggak boleh mengeluh sepanjang melewati Lebah Manding, karena katanya konon di situ kalau kita ngeluh itu tuh kita nggak akan sampai-sampai, nggak akan cepet lalu dari Lebah Manding itu. Dan oke, kita lanjut ceritanya. Setengah 8 kita mulai jalan. Awalnya nggak ada hal yang aneh ya. Kita ya bercanda biasalah, sebagaimana mestinya kita mendaki biar nggak bosan. Terus tapi sebelum pos 1 itu ada teman kami yang cowok ada teman kami yang asmanya tuh kambuh, sehingga dia nggak bisa melanjutkan perjalanan sampai ke puncak. Dan itu ada teman kami yang menemani dia untuk turun, dan akhirnya kami tinggal 12 orang. Terus selanjutnya kami lanjut berjalan terus, tapi ketika kami sampai di pos 1, saya tuh ngerasa hawanya tuh udah beda. Secara gambaran aja ya, pos 1 itu tempatnya di pinus, hutan pinus. Jadi pinus gede-gede banget dan banyak. Itu tuh hawanya tuh udah nggak enak, dimana rasanya tuh kayak pengap, kayak sumpek, singup lah gitu. Terus selanjutnya kami setelah beristirahat di pos 1 akhirnya memutuskan untuk rombongan dipecah bagi jadi 2. Jadi 2 kami, ada 6 yang di depan, 6 di belakang. Ini nama saya samakan aja ya, soalnya nanti di akhir cerita ada yang agak mengganggu soalnya. Di situ pacar saya bernama Fania, terus ada Rizky, ada Marisa, Adit, dan Ratih itu berjalan lebih dulu di rombongan pertama untuk menyiapkan kalau kita udah sampai di pos atau udah sampai di tempat istirahat, kita nyiapkan tenda dan lain sebagainya. Dan yang rombongan kedua itu dipimpin oleh Koir, yang dimana Koir itu juga dapat merasakan atau istilahnya pekalah sama hal yang mistis kayak gitu. Koir dan 5 orang lainnya itu udah intinya udah di belakang lah. Kita jalan dulu. Terus kita jalan, nggak lama kemudian
selepas pos 1 kita jalan, ini aneh sebenarnya, kita nggak ada yang pakai parfum, nggak ada yang pakai parfum melati, tapi baunya tuh melati tuh kuat banget. Terus pacar saya tanya, ada yang pakai parfum melati apa gimana sih, kok bau nganu kuat banget? Nggak ada yang pakai di situ, nggak ada yang pakai. Terus akhirnya aku jawab lah, nggak ada yang pakai, rano saya nganggur. Siapa sih nganggur roket merak nambu melati? Siapa yang pakai? Tadi nggak ada yang bawa melati, dan gitu. Terus tapi di situ saya masih berusaha positif thinking lagi. Oh mungkin cuma bawa lewat lah gitu. Terus ada lagi, kami selanjutnya berjalan. Tapi si Rizky ini dia sebagai leader memutuskan untuk jalan lebih dahulu. Dia itu jalannya cepet banget sih, kayak ya udah sering naik turun gunung lah, jadi jalan duluan. Dan di situ rombongan kami terpisah lagi, terbagi lagi. Rizky di depan dulu, saya dan pacar saya ada di tengah-tengah, dan ada 3 lagi saya di belakang. Dan itu jaraknya tuh nggak dekat, lumayan jauh lah, sekitar 50 meter mungkin. Dan selepas itu kejadian itu semakin menjadi seremnya. Pacar saya saya ajak ngomong, itu nggak nyaut sama sekali. Jadi kayak apa ya, kayak orang setengah kemasukan. Jadi orang itu diajak ngomong nggak nyaut, diminta istirahat nggak jalan. Intinya tuh ketika saya ajak ngobrol biar nggak bosan gitu ya, dia tuh diem. Dan setelah saya sebelahin jalannya, mukanya itu pucat, bibirnya tuh udah putih kayak mayat. Udah kayak mayat. Terus semakin ke depan saya pikir itu anemianya kambuh, karena dia punya penyakit anemia kambuh. Saya pikir gitu, saya ajak istirahat. Tapi anehnya waktu saya ajak istirahat itu dia mau laren sek istirahat lah. Jadi itu mau, dia duduk di sebelahku. Tapi anehnya tuh dia nggak mau minum, nggak mau makan, sekedarnya menyemil tuh nggak mau. Saya di situ masih berusaha positif. Sekali lagi saya masih berusaha positif thinking, karena orangnya saya nggak peka terhadap hal kayak gitu. Dan setelah istirahat kita jalan lagi, dia ada di depan saya, ada di belakang. Dan itu setelah saya jalan beberapa langkah, saya lihat ke depan tuh kayak pacar saya tuh punya muka 2, satunya madep ke belakang tapi dia jalan ke depan. Jadi bisa ngebayang gak sih, mukanya tuh pucet gitu loh, mukanya pucet tapi dia ngadep ke belakang. Jadi jalannya kayak mundur gitu, ngeliatin ke saya terus. Dan itu entah kenapa perjalanan tuh lama sekali, kayak kita tuh jalan di dimensi lain gitu loh. Terus waktu itu saya juga ngerasain di sekitar kami itu kan ada semak-semak ya. Di situ rasanya tuh kayak ada yang manggil, ayo sini. Ada yang gitu, ada yang manggil gitu. Dan di Suwanting tuh kan jalannya terkenal dengan banyak mata air, sumber airnya itu banyak. Dan di Suwanting itu setiap sumber mata air tuh ada gendong-gendongnya, ada tempatnya gitu. Dan setiap tempat itu saya ketika lewat situ, saya ngerasa kayak ada yang ngawasi, tapi nggak kelihatan wujudnya karena sekali lagi saya nggak peka. Nah di situ ini suasana semakin mencekam, semakin menjadi-jadi. Dan di situ Fania tuh masih diem, diajak ngobrol nggak nyaut, kayak intinya kayak orang masih setengah kerasukan gitu. Dan di situ akhirnya rombongan kedua pun nyusul,
ketemu di situ istirahat. Terus tahu-tahu si Koir yang pimpin rombongan itu rombongan kedua itu tahu-tahu bilang, wes gini kon melu kabeh rasa ganggu kocok-kocokku. Tahu-tahu dia tuh langsung grubiak, langsung jatuh. Dia tuh langsung jatuh, bener-bener jatuh, bener-bener dia kan badannya gede tinggi. Dia tuh bener-bener jatuh kayak orang kebanting gitu loh, kayak orang didorong bulat gitu, langsung jatuh, langsung pada bantuin semua. Dan anehnya saat itu juga Fania itu langsung wajahnya tuh, orangnya tuh berubah langsung. Dia tuh kayak udah bisa diajak ngobrol tuh, udah bisa dikasih minum, udah mau gitu. Dan itu suasananya tuh bener-bener gila, gimana sih, kayak hawanya tuh panas gitu loh. Itu bener-bener panas, tapi panasnya cuma kebanyakan di sini, di area sini sampai punggung sini. Itu nggak cuma saya ngerasain, teman-teman saya juga pada ngerasain. Udah nggak enak, akhirnya ya wes, akhirnya si Koir tinggal di situ dan kami lanjut sampai ke pos 2 akhirnya. Tapi setelah lanjut itu kita nggak ngerasain apa-apa, mungkin karena si Koir itu udah nyuruh yang ganggu Fania itu udah ikut dia semua gitu. Dan keadaan dia saat itu tuh kayak orang, udah kayak orang habis olahraga jauh lah, pokoknya udah keringetan, matanya merah semua, kayak orang kerasukan. Banyak sekali makhluk. Akhirnya kita lanjut, terus kita dirikan tenda di pos 2. Setelah itu pagi kami sarapan jam 6. Dan ternyata si Koir itu udah nggak kuat ngajutin dan memutuskan buat dia ngecamp di tempat yang awal tadi, sebelum pos 2. Terus akhirnya di situ saya pacar saya punya niat buat nerusin perjalanan, kita ngajak ke yang lain lah. Tapi di situ ada sedikit perdebatan nih. Saya akuin di situ saya egois saya muncul ketika yang lain nggak mau diajak lanjut nih, egois saya muncul. Akhirnya ya udah kesepakatan, kowe tak anteni ning kene. Teman saya bilang gitu, si Rizky bilang gitu ke saya, kowe tak anteni ning kene sampai jam 12 awan. Ya udah, akhirnya udah ada kesepakatan, kita lanjut. Selanjutnya tempat yang katanya paling menyeramkan yaitu Lembah Manding. Setelah kita berjalan kurang lebih setengah jam dari tempat camp kita di pos 2, akhirnya kita sampai di gerbang Lembah Manding. Dan di awal itu tuh, awal gerbang masuk Lembah Manding itu saya ngerasain perasaan yang sama kayak di pos 1, yaitu kayak kayak pasar. Jadi tuh situ jalannya sepi, tapi rasanya tuh kayak pasar, sumpek sekali tuh, sempit sekali rasanya tuh. Jadi kita mau nafas tuh berat, nggak tahu kenapa. Dan di situ tuh langsung turun kabut, jadi tuh suasana sangat mendukung sekali saat itu. Kabut tebel, udah suasana kayak gitu, kita cuma berdua. Dan di sepanjang perjalanan itu kami nggak jumpa seseorang pun, bener-bener nggak nemu seseorang pun yang lalu lalang, cuma saya dan Fania. Di situ kami masuk Lembah Manding lah, masuk Lembah Manding. Dan perjalanan Lembah Manding tuh nggak gampang ya, soalnya Suwanting itu terkenal dengan tanjakannya yang terus-menerus dari base camp sampai puncak. Di situ kita lanjut terus sambil berdoa, istilahnya tuh suasananya udah gak enak gitu loh. Dari semalam tuh suasana udah gak enak, kayak udah capek sekali tuh, tapi kita tuh masih tetap egois buat naik. Akhirnya di tengah-tengah perjalanan
kita istirahat. Dan saya melihat di bawah saya tuh ada 2 orang pendaki. Saya benar-benar lihat, saat itu benar-benar lihat 2 orang pendaki. Jaraknya nggak jauh, sekitar mungkin 50 meter lah, 50 meter atau sekitar 75 meter, nggak jauh. Saya lihat, benar-benar lihat mereka tuh muter MP3. Saya dengar muter MP3 dan mereka kayak bercanda-bercanda gitu. Terus saya ngomong ke Fania, ada pendaki, kita tungguin aja. Itu lu di ujung, aku lihat itu. Aku lihat itu di ujung. Terus mana nggak ada. Fania tuh bilang nggak ada, nggak ada. Tapi aku tuh lihat, bener-bener lihat ada 2 orang pendaki. Satunya pakai ransel warna biru, carrier warna biru dan warna merah. Dan di situ saya memutuskan untuk ya udahlah, kita tunggu sebentar sambil kita istirahat, minum-minum. Dan ketika 10 menit berlalu, kok saya mikir ini pendaki kok nggak muncul-muncul. Aku mikir gitu, apa masih istirahat apa gimana juga saya nggak tahu. Terus akhirnya si Fania bilang dengan cepet, wes ayo lanjut. Pokoknya dia bilang ayo lanjut tanpa tahu alasannya apa. Terus aku langsung ya udah ikut aja lah, lanjut. Oke, kita lanjut. Singkat cerita, kita sampai di pos mata air di pos 3. Dan di situ kami udah nggak bisa ngelanjutin perjalanan karena fisik yang udah lelah serta cuaca di situ udah nggak mendukung, hujan. Akhirnya kita putuskan untuk turun. Dan ketika kami turun, kami ada barengan dari orang Pekalongan. Rombongan orang Pekalongan tuh sekitar 7 orang mungkin. 7 orang, kita turun. Selama turun itu udah nggak terjadi apa-apa. Tapi setelah kita sampai di tenda, ternyata kita tuh ditinggal sama teman-teman kami. Kita ditinggal di situ, cuma ditinggali ada carrier 80 liter yang udah overload dan 1 tenda, dan itu tuh semua dihujan-hujanin karena saat itu hujan deras banget. Jadi kami bawa carrier itu tuh udah nggak karuan rasanya lah, udah berat, basah, kita udah capek, emosi kita udah nggak karuan. Dan akhirnya kita sampailah di base camp. Dan sampai di base camp, Fania mulai cerita keanehan itu. Karena dia yang bisa lihat ya, dia cerita dari awal pendakian tuh rasanya udah nggak enak. Dia ngelihat di pos 1 udah ada nenek-nenek, udah wajahnya udah tua banget, udah renta, dan dia tuh cuma ngawasi. Terus waktu dia kemasukan setengah itu, ternyata dia tuh ngerasain di sini tuh berat sekali. Dan kata dia ada sesosok kuntilanak yang nempel di dia, tapi dia nggak bisa lepas. Itu kenapa mungkin saya lihat di situ ada muka dia 2. Jadi muka dia tuh di belakang kepala sini tuh menyerupai muka dia yang pucat. Muka Fania yang pucat tuh kelihatan dari belakang sini. Terus sepanjang jalan itu Fania ngerasain di semak-semak itu ada anak kecil yang ngawasin dia sepanjang semak-semak itu dengan matanya yang merah dan ada taringnya. Dan ketika saat itu dia kerasukan, masih setengah sadar sih, dia kerasukan itu tuh dia ngerasain ada yang kakinya tuh ada yang megangin gitu, sehingga tuh langkahnya tuh kerasa kayak berat sekali. Lalu orang itu yang megangin itu nggak kelihatan badannya, cuma tangan aja. Dia tuh cuma tangan aja yang megang, sehingga dia di situ
rasanya udah gak karuan lah. Terus tiba waktu ketemu sama Koir, ternyata si Fannya itu juga lihat bahwa Koir itu banyak sekali yang nempel di belakang, itu banyak sekali, gak cuma kuntilanak yang ikut dia dari bawah itu enggak. Jadi cuma ada lagi, ada gendruwo gede banget, ada ibu pakai apa, matanya merah, ada bulu-bulunya, itu nempel semua di Koir. Lalu setelah di Lembah Manding itu dia lihat sesosok kuntilanak juga yang nangkring di pintu gerbang masuknya Lembah Manding. Itu dia di atas ranting. Dia lihat di situ dan dia sebenarnya gak ngapa-ngapain si kuntilanak itu, cuma nangkring, tapi mukanya tuh sebelah sini udah darah semua, sebelah sini darah, sampai sini darah, dan rambutnya itu sebelah sini udah gak karuan, udah gimana ya, kayak bekas orang jatuh gitu loh. Di sini tuh udah hancur, mukanya tuh udah remuk. Dan dia lihat juga ternyata di Lembah Manding itu tuh bukan cuma 1-2, tapi Lembah Manding itu katanya dia sarangnya makhluk-makhluk halus di situ. Jadi nggak cuma kuntilanak, dia tuh lihat sesosok gede yang Lembah Manding itu kan bayangannya banyak hutan-hutan gitu ya, hutan-hutan, dan itu tuh baunya tinggi-tinggi, tapi dia tuh cuma lihat kaki yang penuh bulu. Itu cuma kelihatan kakinya, sebadan-badannya itu gak kelihatan, udah ketutup itu pohon-pohon di atas. Dan sepanjang perjalanan Lembah Manding itu dia lihat banyak sekali yang tertarik sama dia, dan ternyata kita selama jalan di Lembah Manding itu tuh kayak belah jalan mereka gitu loh. Jadi samping kiri kita tuh udah makhluk-makhluk yang mukanya hancur, yang udah ada anak kecil. Ini kita tuh kayak nembus alam mereka. Dan benar juga apa yang saya lihat waktu pendaki tuh memang bukan pendaki. Memang mukanya nggak jelas sih, saya nggak jelas lihat mukanya, tapi itu memang bukan pendaki. Dia bilang bukan pendaki, itu makhluk lain di situ. Di situ saya, wah gila, ternyata ini perjalanan di Sumaning itu parah sih. Dan setelah itu dia juga lihat sosok anak kecil lagi, bukan anak kecil sih, makhluk kerdil itu dia punya tanduk, matanya merah. Dia tuh selalu ngikutin di setiap tikungan depan tuh ada dia, setiap tikungan ada dia. Tapi makhluk itu nggak ganggu. Sebenarnya makhluk itu nggak ganggu, tapi mereka cuma iseng. Dan menurut saya di balik cerita ini ada sebuah pelajaran sih, dimana kita kalau mendaki itu nggak boleh sembarangan. Dan ternyata di situ salah satu temen cewek saya itu ketika melakukan mendaki itu ada yang M. Sementara makhluk-makhluk kayak gitu kan doyan banget sama bau-bau amis ya. Ketika mendaki itu makanya ada gangguan yang sangat banyak gitu, karena mereka itu suka sama bau-bau amis, itu mereka suka. Dan pesan saya sih untuk yang mau naik gunung atau mau ke kegiatan di alam bebas, kalau misalnya yang cewek sedang datang bulan, ditunda dulu lah, daripada terjadi apa-apa, daripada ada hal yang enggak, mending dipending dulu sampai selesai. Dan pesan saya, jangan egois. Oke, jangan egois. Di situ saya sangat egois terhadap teman-teman saya. Dan pesan satu lagi yaitu mungkin kita lebih mengenal teman kita sendiri ya, ketika kita mendaki gunung, mana yang teman, mana yang enggak gitu. Mungkin itu cerita dari saya.